dalam menentukan pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksposisi. Hari ini kita masih belajar tentang teks eksposisi, namun indikatornya sudah beda, yaitu tentang menyimpulkan isi teks eksposisi dan menentukan kalimat fakta atau kalimat opini dari teks eksposisi yang kita baca atau yang kita dengar. Untuk itu anak-anak ibu, mari kamu ikuti video pembelajaran hari ini dengan semangat agar kamu mampu memahaminya dan mampu mengerjakan tugas yang akan diberikan. Terima kasih anak-anak ibu. Baik anak ibu, pada slide pertama silahkan kamu perhatikan dan kamu baca kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi yang diperdengarkan dan dibaca. Indikatornya, anak ibu mampu menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang kedua, mampu menentukan kalimat fakta dan kalimat opini dari teks yang dibaca dan didengar. Anak-anak ibu perlu tahu pengertian dari kesimpulan, ya. Menyimpulkan berarti mencari isi berita berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam berita tersebut. Dari hasil kegiatan tersebut, siswa mengidentifikasi gagasan dan fakta pada teks, kemudian membuat ringkasan. Dari ringkasan tersebutlah pembaca atau pendengar dapat menarik kesimpulan isi teks. Nah, kemudian anak ibu, setelah kamu paham pengertian dari kesimpulan, maka kamu harus perlu tahu juga apa itu kalimat fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, ya, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian, pemastian di khalayak umum. Fakta dapat juga disebut sebagai hasil dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Informasi yang diperdengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan benar-benar terjadi. Intinya fakta itu adalah benar-benar terjadi, tidak direkayasa, tidak fiksi, ya, atau fiktif begitu. Dan juga dapat diuji kebenarannya. Kemudian bagaimana ciri-ciri fakta? Ya, bagaimana ciri-ciri fakta? Yang pertama, sudah teruji kebenarannya di depan banyak orang atau khalayak umum dan bersifat objektif. Kedua, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Berikutnya, pernah dilihat oleh manusia serta dilakukan pengujian, pemastian di khalayak umum. Itu adalah ciri-ciri fakta. Contohnya, ya, bisa kamu baca. Contohnya adalah, pertama, harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Benar, harimau memang berkaki 4. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan. Iya, negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, ya. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Iya, tidak ada gula yang membuat jadi pahit, ya. Kemudian pensil itu harganya Rp2.000. Benar, ya. Pensil harganya Rp2.000 jika kamu beli di tempat tertentu, begitu ya, dan tergantung jenis pensilnya. Kemudian anak ibu, tadi kita sudah paham pengertian dari fakta. Anak ibu juga perlu tahu apa itu pengertian dari opini atau pendapat. Ya, opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Ibu ulangi, opini merupakan suatu ide, pikiran, pendapat yang biasanya bersifat objektif serta belum disahkan kebenarannya. Bagaimana Bu mengetahui apakah itu opini? Kalimat opini, ya kan? Ada ciri-cirinya, nak. Yang pertama, belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Kalau fakta tadi bersifat objektif, tapi kalau opini dia bersifat subjektif. Kedua, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Ya, ketiga, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Itulah 3 ciri dari opini atau pendapat. Paham ya, nak ya? Nah, kita lanjut. Untuk mengetahui bagaimana contoh dari opini, silahkan kamu baca slide berikut ini, ya, slide ini.
Nah, besok saya ingin pergi ke luar negeri. Besok itu kan masih pendapat seseorang ya kan, subjektif, belum tentu dia itu jadi besok pergi ke luar negeri. Rumah itu besar sekali ya. Pandangan setiap orang dalam melihat rumah itu berbeda-beda ya. Bisa saja pandangan orang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Bahwa mengatakan bahwa rumah itu tidak besar ya. Kemudian Indonesia adalah negara yang indah ya. Kemudian itu sangat cepat. Dan kelima, makanan buatan itu sangat enak. Ini adalah contoh-contoh dari opini atau pendapat. Atau contoh yang mudahnya adalah guru biologiku adalah guru yang sangat baik. Misalnya satu siswa mengatakan seperti itu, tapi bisa saja siswa yang lainnya mengatakan guru biologi itu tidak baik, ya. Apa perbedaan fakta dan opini? Nah, silahkan kamu baca slide berikut ini, nak. Fakta ialah sesuatu yang apa adanya terjadi. Dalam artian, fakta tersebut ialah potret mengenai keadaan ataupun peristiwa. Oleh sebab itu, fakta sulit untuk dapat terbantahkan disebabkan karena dapat dilihat atau juga diketahui oleh banyak pihak. Sedangkan opini atau pendapat ialah belum benar adanya, ya. Pendapat pribadi tersebut dapat benar bahkan dapat juga salah. Suatu pendapat tersebut akan dapat semakin mendekati kebenarannya apabila jika ditunjang oleh keberadaan satu fakta yang kuat dan juga meyakinkan. Itu perbedaan fakta dan opini. Oke anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran materi kita hari ini.